لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي جرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak pernah jemu dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sesungguhnya itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari beliaulah kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai model dalam hidup kita, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hadirin sidang jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa perjalanan waktu begitu cepat. Sebentar lagi kita akan menjalankan sebuah ibadah yang besar juga, yaitu salat Idul Adha. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Zulhijjah, dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana para hujjaj ataupun orang-orang yang melaksanakan haji berhaji di Baitullahil Haram. Dan pada saat itu kita yang tidak melaksanakan yang namanya haji disunnahkan untuk melaksanakan yang namanya salat Idul Adha. Hadirin sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah yang akan masuk sebentar lagi kita masuk, yaitu bulan Zulhijjah. Kita teringat dengan sebuah keluarga kecil. Setiap kita memasuki yang namanya bulan Zulhijjah, kita teringat dengan sebuah keluarga kecil. Keluarga seorang nabi, yang mana cerita daripada nabi tersebut tertulis di dalam tinta sejarah umat Islam. Bahkan bukan saja di dalam agama kita, bahkan di dalam agama-agama sebelumnya telah melukiskan bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebenarnya. Ceritanya masih masuk dalam goresan tinta emas sejarah umat Islam. Dan sampai sekarang kita masih mengenang kisah daripada beliau, perjuangan beliau, bagaimana beliau menghadapi cobaan-cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan bagaimana keluarga Nabi Ibrahim itu menerima cobaan-cobaan tersebut dengan lapang dada. Perlu kita jadikan contoh dalam kehidupan kita, bagaimana pengorbanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dimulai dari kecilnya ketika dia mencoba untuk menasihati ayahnya. Kemudian setelah itu dia meminta dan mendambakan akan datangnya seorang anak yang akan dijadikan sebagai pelipur lara bagi kehidupannya. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia seorang anak yang bernama Ismail setelah penantian yang begitu panjang. Tetapi setelah dia mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail, anak yang sangat disayanginya, kembali dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian
yang mencoba untuk menguji kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apakah dia memilih Allah atau memilih anaknya? Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia mendapatkan perintah untuk menyembelih sang anak yang dicintainya, yaitu Ismail. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Maka pada saat itu dia memanggil sang anak. Berkat sebuah pendidikan Islami, pendidikan yang baik kepada anak dan istrinya. Dengarkan jawaban seorang anak ketika sang bapak berkata kepadanya, "Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku, saya mendapatkan perintah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Sang anak yang memang ditarbiyah untuk menjadi orang-orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sang anak yang dididik oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam agar bertauhidkan kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, mempunyai jawaban yang sangat hebat dan sangat bagus. Dia hanya berkata, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang bersabar. Nampak perintah tersebut tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang anak dikorbankan dengan disembelih oleh bapaknya sendiri, tetapi dikarenakan mereka berdua adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, apapun itu mereka akan lakukan. Karena itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu selesai, muncul kembali yang namanya ujian-ujian bagi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelum itu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk membawa sang istri dan anak di sebuah tempat yang tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Rabbana, kata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Rabbana, wahai Tuhanku, Tuhan kami, inni askantu bidurriyati biwadin ghairi dhi jar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah." Ya Allah, sesungguhnya saya menaruh anak-anakku, keluargaku di sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohonan. Rabbana, wahai Tuhanku, agar mereka bisa mendirikan yang namanya salat. Dan ingatlah, ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam meninggalkan istri dan anaknya yang kedua-duanya dicintai, dan dia akhirnya berpaling. Pertanyaan seorang istri yang saleh pada saat itu hanya dia berkata, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, "Na'am, iya." Apa kata istrinya? "Idhhab idzal la yudayyi'una Allah." Kalau begitu pergilah, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itulah jawaban-jawaban orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak perlu mempertanyakan lagi apa dan bagaimana perintah tersebut. Penyerahan